Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hermeneutika otoritatif Khalid Abu Al-Fadl. Kemunculan Khalid M. Abu Al-Fadl ini dengan karyanya Speaking in Good Name Islamic Law and Healthy and Women menegaskan pentingnya pendekatan hermeneutika ini dalam studi keislaman, terutama dalam studi hukum Islam. Menurut Khalid, hermeneutika ini bukanlah metode yang merusak tatanan konstruksi studi keislaman, melainkan pupuk organik yang menyegarkan dan memperkaya pemahaman terhadap ilmu keislaman yang telah diabadikan dalam bentuk teks kitab suci dan karya para ulama klasik. Hermeneutika ini memastikan bahwa pemahaman terhadap ilmu-ilmu keislaman itu tetap dinamis dan relevan dengan perkembangannya, ruang dan waktu. Hermeneutika ini diperlukan sebagai metode tambahan sambil pendekatan tradisi Islam sendiri serta didukung oleh metodologi keilmuan lainnya guna menciptakan pemahaman yang komprehensif. Tawaran serupa tentang perlunya dialog antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu sosial humaniora juga disampaikan oleh Markom. Hermeneutika ini yang ditawarkan Abu Al-Fadl berfungsi sebagai media negosiasi antara teks pengarang dan pembaca, komitmen moral pembaca dalam memahami maksud teks itu. Biografi Khalid Abu Al-Fadl. Khalid sering dianggap sebagai teladan liberal Islam yang tercerahkan seperti yang diungkapkan oleh Nadir Shah Hussein dalam operasinya terhadap pemikiran Khalid. Pujian ini tidak datang tanpa alasan berdasarkan biografi perjalanan ilmiah dan pembaruan dalam studi hukum Islam. Khalid Medadini Abu Al-Fadl ini memang layak mendapat gelar tersebut. Khalid lahir di Kuwait pada tahun 1963 dari orang tua Mesir. Sejak kecil ia sudah dididik dengan ilmu keislaman seperti Al-Quran, hadis, bahasa Arab, tafsir dan tasawuf. Khalid itu dikenal dengan orang yang cerdas, menghafal Al-Quran pada usia 12 tahun. Selain aktif mengikuti kelas di Masjid Al-Azhar, ia membaca banyak buku dari koleksi orang tuanya yang berprofesi sebagai pengacara. Pada saat itu Al-Azhar sedang berinteraksi ke paham Wahabi dan Khalid sempat menjadi pengikut setia paham kulitan tersebut. Namun ia kemudian mengkritik Wahabi itu karena dianggap mengekang kebebasan berpikir. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.